Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 348, aku sangat ingin melihat ekspresi wajah orang tua itu. Namun, apa motif Sui Hong? Apakah ia hanya takut adiknya akan mengambil hartanya? Alasan seperti itu masih terlalu dangkal baginya untuk mengambil risiko seperti itu. Dan segera, orang-orang yang dikirim Jing Yun telah membuat kemajuan, tetapi tampaknya paruh pertama kehidupan Sui Hong sangat luar biasa dan tidak pernah terlibat dalam masalah besar. Hampir tampak bahwa ia memiliki kendali penuh atas dirinya sendiri. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang mencurigakan adalah hubungannya dengan paman tertuanya. Bagaimana menurutmu Tuan Muda? Mari kita coba bertukar pikiran untuk menemukan beberapa teori karena kita tidak bisa mendapatkan jawaban yang pasti. Seng Xiao memberitahunya sambil menyeruput kopi. Jika kakak laki-lakimu punya hubungan dengan pamanmu, penyebab kamu ditinggalkan adalah salah satu dari mereka. Mereka memanfaatkan momen ketika ibumu membawamu ke bandara tempat semua jenis karakter berada dan membawamu pergi tanpa sepengetahuannya dan membuangmu di Jianchuan. Dengan begitu, kesalahan ada pada ibumu. Dan karena ayahmu sangat waspada terhadap paman tertuamu saat itu, kecil kemungkinan dia akan mendekatimu. Dengan kata lain, saat ayahmu dan paman tertuamu berebut kendali atas Su Holdings, yang akan dia lakukan adalah menculikmu, saudara-saudaramu, dan ibumu sekaligus dan tidak membuangmu ke tempat yang tidak dapat ditemukan siapapun. Ditambah lagi fakta bahwa saudaramu telah tiba di rumah besar mereka sehari sebelum insiden, siapa orang yang memiliki kesempatan saat itu? Tatapan Jing Yun menjadi jauh setelah mendengar analisis Seng Xiao. Jawabannya mungkin hanya saudaramu. Dia takut dipaksa membagi kekayaan keluarga Su denganmu, atau hal lain. Tapi sekarang setelah kau kembali ke keluarga Su, dia akhirnya akan mengambil langkah selanjutnya. Seng Xiao menambahkan, mengangkat alisnya saat itu. Dia akan mengganggu pencarian orang tuamu terhadap pelaku dari bertahun-tahun yang lalu, tetapi selama kau terus mengawasinya, kebenaran dari masalah ini pada akhirnya akan terungkap dengan sendirinya. Mengerti? Untunglah orang tuamu bijak, dan dengan begitu, kita bisa kembali ke Jianchuan. Seng Xiao tersenyum. Suruh keluarga Su pindah ke sana secepatnya juga, sehingga orang-orangmu di sini bisa menemukan petunjuk apapun. Dan karena Jianchuan adalah wilayah kekuasaan kita, kakak tertuamu akan memerlukan izin dariku jika dia mencoba melakukan sesuatu terhadapmu. Di suatu sudut, Seng Minglan tidak dapat menahan diri untuk tidak menyanjung kakak kedelapannya setelah mendengarkan analisisnya. Kamu juga seorang Seng. Bagaimana otakmu bisa secerdas itu? Tidak mungkin. Seng Xiao menyeringai menggoda. Tapi ini akan menjadi badai berdarah lagi saat kita kembali sekarang. Yah, salahmu sendiri karena jatuh cinta pada pria itu. Seng Xiao membalas sambil menunjuk Jing Yun dengan dagunya. Tak ada cara lain. Takdir tengah bekerja, dan Seng Minglan hanya bisa pasrah pada takdirnya bertemu Jing Yun. Larut malam, di rumah keluarga Su. Setelah berpikir sejenak, Sui Hong tahu bahwa dia telah meremehkan kemampuan Jing Yun. Dia seharusnya tidak lupa dengan siapa Jing Yun bersama dan seperti apa karakter putra mahkota Huang Yao. Siapa di negeri ini yang belum pernah mendengar tentangnya? Dan apakah bawahan yang dilatihnya akan gagal? Itulah sebabnya dia pasti sangat ceroboh dengan tindakan yang diambilnya malam ini, dan dia malah membuat orang tuanya marah. Tapi itu baik-baik saja. Mereka hanya sedang kesal. Dan jika dia bisa mencampakkan Jing Yun sekali, dia bisa mencampakkannya untuk kedua kalinya. Dia pasti harus mencegahnya mengingat apapun juga, dan sudah terlambat jika itu terjadi. Oleh karena itu, ia menghubungi nomor yang dikenalnya tetapi tidak disimpannya dalam kontaknya. Halo, orang tuaku menemukan adik bungsuku. Mereka sekarang sedang menyelidiki mengapa dia ditelantarkan di Jianchuan bertahun-tahun yang lalu. Sui Hong memberitahu orang di ujung sana. Biarkan saja. Mereka tidak akan pernah menemukan bukti apapun kecuali si bocah nakal itu sendiri yang mengingatnya. Mereka tidak dapat melakukan apapun kepadamu jika kamu tidak mengakui apapun bahkan dengan ancaman mereka. Orang yang lain menjawab. Yang terpenting, jangan biarkan mereka mengetahui siapa dirimu. Tentu saja aku tahu itu. Jawab Sui Hong. Tapi kau harus membantuku melakukan lebih banyak gangguan dan mengalihkan perhatian mereka. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Aku akan terus mencari kesempatan. Sepertinya aku harus memenangkan kepercayaan adik kecil ini. Sui Hong yang selalu pandai berpikir, segera meminta maaf kepada ibunya keesokan paginya. Bu, aku paranoid tadi malam. Aku seharusnya tidak mencurigai Yi Feng seperti itu setelah dia berada di luar sana selama bertahun-tahun, harus menderita dan diejek. Mulai sekarang, sebagai saudaranya, aku akan menebusnya bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku. Asalkan kamu sadar. Bagaimana dengan ini, Bu? Ibu harus pergi bersama ayah dan Yi Feng ke Jianchuan karena rumah di sana sudah siap. Setelah itu, ibu harus menemani Yi Feng mengunjungi keluarga Seng untuk berterima kasih dan memberitahu mereka siapa dia. Dengan begitu, dia juga bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, bagaimana menurutmu? Mama Su merasa itu sangat masuk akal.
Kami akan melakukannya. Ingatlah untuk membantu adik bungsumu mulai sekarang, Yi Hong. Jangan khawatir, aku akan menjaganya dengan baik. Dia sebenarnya akan kembali ke Jianchuan di sore hari, yah, kita tidak akan memberitahunya tentang hal itu sehingga kita bisa mengejutkannya ketika kita muncul langsung di rumah keluarga Seng. Itu juga berhasil. Su Yihong mengangguk. Itu pasti akan mengejutkan kakek Seng. Bahkan jika keluarga Seng telah memperoleh keuntungan dengan membesarkan Jing Yun, anak siapakah yang mereka pikir mereka remehkan? Mama Su sudah bersikap sopan saat itu. Dia kemudian memberitahu Papa Su tentang masalah itu, yang juga sangat senang menyetujuinya. Baiklah, mari kita umumkan saat kita sampai di Jianchuan. Keluarga Seng, Huang Yao. Apakah keluarga Su kita akan kalah dari mereka? Faktanya, pasangan Su menaiki pesawat lebih awal daripada rombongan Seng Xiao agar mereka tidak ketinggalan malam saat mereka akan mengunjungi keluarga Seng. Tentu saja, Jing Yun tidak menyadari rencana orang tuanya. Kelompoknya yang beranggotakan 4 orang sudah dalam perjalanan kembali ke Jianchuan, dengan Jing Yun bermaksud untuk menghadapi lelaki tua itu bersama Seng Minglan. Tentu saja, dia tidak bermaksud menggunakan nama orang tuanya untuk meminta maaf kepada lelaki tua itu, bagaimanapun juga, bukankah hanya melalui keberuntungan saja dia dapat menemukan orang tuanya. Sebenarnya, rencana kecil Jing Yun yang tidak diceritakannya kepada siapapun adalah dengan menumpuk rasa malu dan kemudian membicarakan tentang pernikahan ketika lelaki tua itu sudah mengalah. Ia akan menanggung segala konsekuensinya, dan bertindak lebih jauh daripada hal-hal mengerikan apapun yang diucapkan orang tua itu. Seng Minglan tahu apa yang sedang dipikirkannya, jadi dia meremas tangannya. Sungguh, aku tidak tahu apakah kamu orang yang sangat patuh pada aturan atau hanya keras kepala. Ketua akhirnya akan tahu juga. Mu Qi memperhatikan kedua orang yang tampak akan menghadapi musuh terbesar mereka, dan mencondongkan tubuh ke Seng Xiao sambil menyeringai. Aku ingin tahu adegan seru apa yang akan terjadi di keluarga Seng malam ini. Bagaimana menurutmu? Seng Xiao mencubit ujung hidungnya. Saya benar-benar ingin melihat ekspresi di wajah lelaki tua itu.